Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal musallin. Asa an la naqula yaumal qiyamati ma kunna minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sholat. Semoga nanti di hari kiamat kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal karena meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Muddathir digambarkan, difirmankan oleh Allah, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang masuk neraka Saqor, namanya Saqor. Qalu ma salakakum fi Saqor. Mereka berkata kepada penghuni neraka Saqor, ma salakakum fi Saqor. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka Saqor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka, para penduduk neraka Saqor ini menjawab, lam nakum minal musallin. Karena dulu kami selama hidup tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sholat. Maka kita perlu bersyukur ditakdir Allah menjadi orang-orang yang sholat. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena perjuangan beliaulah agama Islam tersebar luas, sehingga kita mengerti bagaimana menjalani hidup dengan semestinya sesuai kehendak pencipta kita, tuntunan utusan Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalu menika iki gantosaken Al Ustaz Haji Nasir Fahmi karena beliau posisi di Makkah Al Mukarramah di tanah suci. Sebelumnya izin bertanya, pengawasane niku runut mengkaji kitab tertentu HPT atau ya nopo sampai pundi ngoten lho maksud kula. Napa mboten eling? Menawi mboten apal tandane saking katahe sing disinawani, saking katahe majelis ilmu yang dihadiri ngoten lho nggih, dan nilai positifnya dalam tentang bulan puasa. Oh nggih. Nanging ketika kemarin kula diinfo oleh pihak Masjid Al-Hidayah disuwun fikih sholat, kata sih itulah kenapa tadi pembukaannya tentang bersyukur kita menjadi orang yang mendirikan sholat. Alhamdulillah, fikih sholat babnya luas sekali. Kalau membahas sholat pasti membahas bersuci. Membahas bersuci berarti membahas tentang wudu, pembagian air, bagaimana mensucikan diri dari najis, dari hadas dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Dan insya Allah kalau yakin panjenengan pun paham sedanten niku. Fikih niku artinya apa tau? Paham. Fikih niku arti bahasa paham, tapi secara makna syara artinya adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amal perbuatan umat manusia. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah niku. Nah, mempelajari ilmu agama niki hukumipun napa? Fardhu ain. Wajib bagi setiap orang karena berkaitan dengan ibadah yang dilakukan. Kita diciptakan Allah untuk beribadah.
Ibadah perlu ilmu. Maka karena ibadah itu wajib, maka mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban itu menjadi wajib juga. Nah, izin dalam menikah membahas fikih sholat, tapi dikerucutkan di satu bab saja. Sebelum itu kita mengkaji dulu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sholat. Ada di surat An-Nisa 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tatma'nantum fa aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat pinten surat apa niku mau? An-Nisa ayat 103. Artinya pun napa? Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, niki. Dari ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kula hormati lan kula muliakan, lan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususipun segenap pengurus Takmir Masjid Al-Hidayah yang kula hormati lan kula muliakan, dapat kita pahami bahwa mantun sholat disunnahkan zikir. Fadhkurullah. Menawi kok repot, menawi kok ada urusan yang memang harus segera ditunaikan sehingga tidak bisa duduk sejenak, tetap zikir dalam keadaan di luar sana, buh kalian melapah, kalian berkendaraan, atau dalam berkegiatan. Misal sholat Jumat, jamnya mepet karena mungkin mau bekerja, kembali bekerja. Mantun salam mungkin karena imamnya khutbah cukup panjang, bacaannya cukup panjang, sehingga makmum ini ketika setelah salam, wah waktu tinggal sebentar, masuk kerja, belum makan siang juga, langsung celing, mantun salam langsung. Nah niku. Akhirnya dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, masuk tempat kerja, tetap mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga bisa kita pahami bahwa sholat niku kitaban mawquta. Kitaban mawquta itu suatu kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh seenaknya sendiri. Pokoknya pas eling sholat, misal subuh wis gak peduli, tangi kuyamene wis aku sholat yang ngono. Nah, tidak boleh. Subuh itu sholat itu waktu sudah ditentukan. Kita mawquta yang sudah ditetapkan. Kemudian ada ayat juga yang mengharuskan kita dalam beribadah, khususnya sholat ini harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Hingga artinya pun, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, maka itu ikutilah aku. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Kata sih kalau mriki ngaku cinta Allah, pembuktianipun derek lampahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya apa? Ketika kita bisa mengikuti Nabi dalam segala lini kehidupan, terutama dalam ibadah. Yuhibbukumullah,
Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa diampuni oleh Allah. Nggih. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha napa? Pengampun lagi Maha penyayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi tentang salat harus zikir, harus doa setelahnya, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Lalu salat fardu dan salat sunnah pun ada waktu yang ditetapkan. Ada yang ditetapkan, ada yang tidak. Di antara waktu yang ditetapkan pada salat sunnah, salat duha, ya harus waktu duha. Tidak boleh melaksanakannya di luar waktu duha. Salat tahajud, ya harus di malam hari sebelum datang fajar. Salat Id hukumnya sunnah, tapi waktunya ditentukan. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas waktu, karena sudah ditentukan. Ada enggak sesuatu yang membolehkan seseorang melakukan sholat di luar waktu? Lalu nanti kalau waktunya cukup, waktu pengajian cukup, kita bahas satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholat sunnah yang bisa kita tiru dari ajaran Nabi. Tapi untuk kali ini nanti kita mengkaji pertama mengikuti Nabi, mengikuti Nabi dalam melaksanakan sholat. Lalu bagaimana seandainya sholat itu waktunya sudah habis? Salah satu syarat sahnya sholat niku harus sudah masuk waktu dan belum habis waktunya. Artinya tidak boleh disi, tidak boleh juga luar waktu. Saking sergepe napa belum maghrib udah azan, soalnya poso cendang buka, tak boleh. Terus tidak boleh juga tanpa alasan tertentu nunda-nunda sampai waktunya habis. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Boten disi, boten pun habis. Lalu bagaimana sekiranya waktunya habis? Apa yang dilakukan oleh seseorang? Nah, ini fikih yang harus menjawabnya. Di sini ada beberapa kondisi yang akan kita pelajari di mana hal itu membolehkan seseorang sholat setelah waktunya sudah habis. Disebut keadaan darurah, sesuatu keadaan yang memang tidak bisa ditolak, terjadi seperti itu adanya. Disebut dengan ad-darurah asy-syar'iyyah, keadaan darurat yang dipandang dalam kacamata syariat Islam tubihu ta'khiras shalah an waqtiha. Tubihu dari kata-kata mubah, membolehkan seseorang mengakhirkan sholat atau melaksanakan sholat padahal waktunya sudah habis. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sholat niku pun enten waktunya sendiri-sendiri. Tidak boleh disi, tidak boleh juga mengakhirkan illa itu kata-kata yang artinya pengecualian, melainkan atau kecuali li daruratin syar'iyyatin, kecuali jika ada udzur atau kondisi atau keadaan darurat yang syar'i. Maka di antara darurat-darurat, keadaan-keadaan yang syar'i yang akhirnya boleh melaksanakan sholat setelah habis waktunya, ada disebutkan kurang lebih 4 keadaan. Ini semua disimpulkan dari hadis-hadis yang sahih. Buku yang saya bawa ini buku fikih wadih yang metodenya mirip dengan majelis tarjih. Ini tadi ngapunten dari kemarin ada beberapa kesibukan, boten sempat damel PPT.
Sampai saya bawa dua-duanya. Ini himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Nggih. Metode di sini tidak jauh beda dengan metode karya ulama Mesir ini. Artinya pun kula cocokno ngoten lho. Pun kula tandhani nggih. Sudah saya kasih tanda. Nggih pun kula niki. Nah niki pun kula tandani. Artinya tidak jauh beda. Ini menggunakan metode mana dalil yang paling kuat itu yang diambil, karena bukan fiqhul madhabi. Kalau fiqhul madhabi ada fikih Imam Syafi'i sendiri, artinya yang dibahas pandangan Imam Syafi'i. Ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, ada sendiri. Ada karya ulama Syria namanya Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu malah menyajikan fikih Islam dan dalil-dalilnya. Misal satu pembahasan, di situ disebutkan 4 madhab. Madhab ini berpendapat seperti ini, dalilnya ini. Nanti juga ditunjukkan yang condong lebih rojih itu tarjih adalah ini. Artinya izin di sini 4 hal ini sudah ditarjih. Di kitab ini sudah ditarjih alias sudah disimpulkan ini pendapat yang kuat. Ngoten nggih. Wa min hadhihi darurat, di antara keadaan-keadaan tertentu yang sudah disimpulkan dari hadis-hadis yang sahih itu ada 4. Pertama, an-naumu. Meskipun hapun semerap nih artinya. Setiap hari kan dengar as-salatu khairum minan naum. Setiap hari dengar nggih? Kecuali pas mboten dengar. Artinya kalau dhisik adzan timbang meleke. Berarti mboten pirang nggih. Nah, an-naum. Faman nama anis shalah hatta kharaja waqtuha la yakunu athiman. Barang siapa tidur sampai terlewat waktu suatu salat, la yakunu athiman, tidak berdosa. Bal alaihi an yusalliya mata istayqadha, akan tetapi dia harus langsung sholat ketika terbangun. Madamat niyatuhu indan naum kanat muttajihatan li idrakis shalah qabla khuruji waqtiha, dengan syarat ketika mau tidur itu sudah yakin aku nanti bangun untuk melaksanakan sholat tertentu, tiba-tiba kebablasan. Nah, beda antara orang yang ada keretak hadis seperti itu sama orang sing anjane ngremehna sholat. Turu los, zuhur, asar, maghrib, isya bablas. Misalnya atau misal gini, dan saya mungkin begadang, wah sampai jam 2 dini hari belum sholat isya. Kemudian turu tidur lah, engkau tangi paling bisa turungi subuh sholat isya dhisik, tiba-tiba bablas. Ini dosa. Karena secara akal logika, wis jam 2, ya disempatnya sholat isya dulu baru tidur. Contoh ini yang pertama, sholat yang waktunya sudah habis karena tertidur. Anggaplah misal seseorang saking capeknya bekerja seharian, kemudian sudah berusaha tidur lebih awal jam 10 malam, sudah pasang alarm, sudah niat subuh bangun, tiba dibuka, seandainya ini laki-laki dibuka istrinya, mas sholat, wis wangel sampai habis waktu pun disiram banyu senopo, sampai habis waktu baru loh ya Allah imam wis awan ta imam. Nah ini tidak termasuk yang ghaflah atau dosa tadi, karena sudah benar-benar tidur yang membuatnya seperti itu, bukan karena kelalaiannya. Ini artinya ketika bangun langsung sholat dan tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi rufi'al qalam an salas. Rufi'a itu diangkat. Ini. Nah, niki diangkat. Qalam itu pulpen. Pulpen diangkat. Maksudnya apa? Catatan amal. Artinya catatan amal itu diangkat, artinya enggak berlaku bagi 3 golongan orang. Pertama, anin naimi hatta yastayqidha, bagi orang tidur sampai dia bangun kembali. Jadi selama dia tidur, ketika waktu subuh sampai habis itu dia tidak dosa, enggak ada catatan amal karena tidur. Ketika dia bangun, itulah waktu dia sholat, karena memang tertidur pulas.
Ngoten. Ngoten nggih? Kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai balik. Itu tidak ada catatan amal. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan mereka sholat dan lain-lain. Kita tetap ajarkan. Wa anil majnuni hatta yafiqah. Orang yang hilang akal sampai dia sadar kembali. Entah niku karena pingsan, karena kaget atau apa, ngoten nggih, hilang akalnya. Bukan karena mabuk lho nggih. Kalau mabuk dosa jelas niku, catatan amal berlaku sengaja. Mosok enten tiyang mabuk mboten sengaja. Nah, orang pingsan kan tidak sengaja. Ngoten nggih. Ini ada riwayatnya Bapak Ibu. Ini disebutkan An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Beliau berkata, "Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Kami sedang perjalanan bersama Rasulullah. Berarti banyak orang. Lailatan, pada suatu malam. Faqala ba'dul qaum, sebagian dari kami berkata, "Lau arasta bina ya Rasulullah." Rasul, mboten tilem riyen ta coba ya Rasul. Mriki wekel ngantuk, tilem riyen lah Rasul. Yang perjalanan jauh, dulu belum ada kendaraan yang nyaman. Sak nyaman-nyaman unta, sak nyaman-nyaman ngantuk nang dhuwure unta diceblok. Ini sahabat itu pegel mau ngantuk. Mboten tilem riyen ta. Rasul berkata, "Akhafu antanamu anis shalah." Aku khawatir lek kene turu engko kebablasan gak salat subuh. Faqala Bilal berkata, "Ana uqidhukum." Aman Rasul, saya jaga malam, nanti tak bangunkan. Teman. Fattaja'u, semua akhirnya nyari tempat tidur, kecuali Bilal bin Rabah. Wa asnada Bilal dhuhrah ila rahilatihi. Lah kok Bilal senden. Duh kok pegel pisan, derek senden. Fa ghalabathu ainahu fanama. Plek ketiduran. Fastaiqadhan Nabi wa qatala hajibus syamsi. Nabi terbangun. Sedangkan terbangunnya itu karena sengatan sinar matahari. Faqala ya Bilal aina ma qulta? Ya Bilal. Maksudnya kata paham nggih? Bilal iki. Kok iso jarane buka subuh? Kok sing buka srengenge? Niku. Kok sing buka srengenge iki aku piye Bilal? Lah kula nggih keturun ya Rasul. Pripun malih? Ngaten nggih. Faqala ma alqaitu alayya naumatan ma ulqiyat alayya naumatun misluha qattun. Ngapunten Rasul, tidak pernah saya tidur sepulas tadi. Berarti Bilal ini juga ditakdir Allah tertidur. Ini indahnya sejarah ini jadi solusi, jadi syariat. Faqala, Rasulullah berkata, "Innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha 'alaikum hina sya'a. Ya Bilal, kum fa'adzin finnas bis shalah." Ya Rasulullah niku orang yang bijak. Boten muring-muring, boten kenapa langsung nyari solusi dengan mendasari sesuatu dengan ilmu. Napa? Innallaha qabada arwahakum hina sya'a. Allah Subhanahu wa taala niku sak temen niku Allah Subhanahu wa taala qabada niku nangkap. Tep napa niku? Menggenggam arwahakum, roh kalian. Roh kalian itu genggam sama Allah hina sya'a, ketika diinginkan. Wa raddaha 'alaikum hina sya'a, dan dikembalikan ya waktu diinginkan. Maksudnya napa? Tidak ada yang salah dalam keadaan ini, semua ditakdir Allah, baru bangun jam segini. Artinya tidur itu Bapak Ibu seperti halnya orang mati suri. Arwah kita ketika tidur itu dalam genggaman yang menguasai arwah itu sendiri. Ada dalam ayat Al-Quran difirmankan, ada orang ketika tidur nggak balik lagi, wafat. Karena apa? Nggak dikembalikan, sudah dicabut sekalian. Ada orang yang dikembalikan, akhirnya alhamdulillahilladzi ahyana niku, alhamdulillah tangi meneh niku. Ngoten nggih? Akhirnya ya Bilal kum fa'adzin finnas, wis ndang diadzani. Srengenge pun meletek lek basa Jawa ini, pun mentor-mentor. Fatawaddoa falamma irtafa'ati syamsu wa yaddat qama fasala bin nas jama'atan. Pun sedanten menwudu
salat subuh berjamaah waktu itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada sebagian orang berkata, sebagian sahabat podo ngomong, qad faradna fi salatina, oh kowe iki mangke salate ngono. Wah, kita celaka, kita teledor, kita keblacut, kita ngeten. Ngoten nggih? Oh, sahabat lho. Kata ngoten. Ninggalkan sholat padahal ada Rasul, pun ditenangkan Rasul, wis aman iki sah, karena memang benar-benar napa niku tertidur, bukan karena kesengajaan. Niku masih ada rasa napa nelongso, ngersulo, sedih, ngoten nggih. Padahal seorang sahabat nih, kalangan sahabat surganya itu dekat nih. Ya Allah, kalau kita masih ada di antara mungkin tetangga kita, teman kita mungkin yang sholat arang-arang diceritakno niki Pak. Sebatas terketuk hatinya sholat 5 waktu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la tafridu fin naum, innamat tafrid fil yaqdah. Jangan kersulo gitu, jangan sedih, jangan napa niku bahasane kalau ibu sing pas. Corok, wah kayak merasa putus asa, merasa waduh enggak berarti sholat ngeten. Kita ini sembrono, kita ini lalai, kita ini melampaui batas dan sebagainya. Kata Rasulullah, la tafrita fin naum. Tidak ada kata-kata itu semua kalau sebabnya itu tidur. Orang tidur itu sudah di luar kendalinya, catatan amal aja diangkat. Tidak ada catatan amal bagi orang tertidur. Innamat tafrid fil yaqdah. Yang namanya teledor, sembrono, lalai itu kalau kita sholatnya tadi dikarenakan kita napa niku melek terus mulako sampai subuh terus sering meletek gurung salat subuh. Itu baru masuk yang kalian keluhkan, yang kalian sedihkan, yang kalian ngersulokan. Karena apa? Kalau napa dalam keadaan sadar. Ngoten nggih. Dados kalau enten tiang-tiang sing naudzubillah min dzalik di sekitar kita, tetangga atau siapa dengan penuh sadar melalaikan sholat. Lah apa bedanya sama orang kafir? Ya kan? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Terus Rasulullah, perbedaan antara kita dan mereka itu sholat. Orang kafir enggak sholat. Lah orang muslim enggak sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Ngoten terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niku pertama. Napa? Pertama. Nggih menika menawi keturun. Ngoten nggih? Keturun. Dengan syarat tadi ketika sudah tidurnya memang sudah ideal. Sudah niat insyaallah bangun nanti ke Masjid Al-Hidayah jamaah. Ternyata kok sering ingin wis meletek. Ya itu tidak dosa. Tapi kalaupun mepet-mepet terus wis aman. Terus niku itu tafrid itu karena melek tuangu sampai jam 2:30 misal dilongkas subuh kita kok turun desa. Nah itu tidak bisa karena tidak ideal tidurnya. Ngoten nggih. Jadi pertama, alasan pertama yang menjadikan seseorang napa niku boleh melaksanakan sholat meskipun waktunya sudah habis itu jika karena walabahun naum, tertidur alias napa niku tertidur dengan sangat lelap. Wa dzukira, dan disebutkan di sini annal ijma', bahwasanya ijma' itu sudah menjadi konsensus para sahabat, kesepakatan para sahabat. Qaimun ala adami wujubi qada'i tilka shalah allati fala'aha na'im inda istiqadih wa sahih tadzakkuri idza hadara waqtu minal yaumit tali. Ijma' berkata kalau ada kejadian seperti itu sudah menggugurkan kewajiban dia sholat subuhnya. Enggak perlu besok kalau sudah datang waktu subuh lalu dia wingi aku di luar waktu tak sholat meneh, tidak perlu. Kalian di sini disebutkan ijma' para sahabat adamu wujubi, tidak perlu mengulang kembali tilkas shalah, qada'i tilkas shalah idza hadara waqtuha, jika tiba waktunya yang asli minal yaumit tali, di hari kemudian. Jadi misal orang tadi Rasulullah kejadian pada hari itu sudah serenging ini pun
terang sholat subuh berjamaah, padahal sudah terang. Karena kata Rasulullah niku wau nggih, man nama falyusalliha indama yastaiqidu. Niki saya bukakan yang di himpunan pesan tarjih nih, kita cocokkan. Pundi wau. Ah niki. Nggih. Nah niki. Dzakaru lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis shalah faqala innahu laisa fin naumi tafridun innama tafridu fil yaqdah fa idza nasiya ahadun salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi tentang mereka ketiduran sehingga terlewatkan mengerjakan salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apabila seseorang di antara kamu lupa mengerjakan sholat atau tertidur sehingga terlewatkan sholatnya, maka hendaklah ia melakukan saat ia ingat atau terbangun. Pas pun sholat atau kurung, ya Allah, waktu sentek. Nah itu langsung sholat. Ya itulah waktunya bagi dia. Karena ketika dia lupa dan ketika dia tertidur itu tidak berlaku catatan amal. Hadis riwayat Imam Nasai. Niki, pun nggih. Wes buka loro niki sisan. Ngoten nggih. Niku wau tentang alasan pertama, yaitu tentang lupa. Kedua, al-ighma'u. Al-ighma'u niku artinya pun adalah pingsan, semaput. Faman ughmiya alaihi walam yafiq hatta kharajal waqtu falyusallihi mata afaqa wala isma alaihi. Dzalika li'anna al-ighma'a kan naumi fi satril aqli wa faqatil wa'yi. Barang siapa yang pingsan dan belum sadar sampai waktu sholat habis. Contoh seseorang mantun sholat zuhur nggih moro-moro ndak sengaja sampai maghrib. Sampai maghrib nggih. Berarti terlewatkan sholat nopo? Asar. Baru bangun waktu sudah maghrib, ya Allah. Pun enak lagi enak. Pun apa niki? Pun maghrib. Aku baru sholat asar. Maka sholat asar dulu baru sholat maghrib. Wala isma alaihi. Tidaklah dia berdosa atas hal itu. Kenapa? Dzalika li anal ighma akan naum. Alasannya karena orang pingsan itu dihukumi seperti orang tidur. Fi satril aqli, sama-sama tidak bisa ingat dan berpikir. Maksud enten beriki tilem saged mikir. Yang ada hanyalah mimpi. Nggih. Kemudian yang ketiga, niku alasan kedua, dikarenakan apa? Pingsan. Yang ketiga adalah an-nisyanu. Nisyan niku supe, lali, lupa, supe, lali, lupa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa lupa terhadap salat, benar-benar lupa, boten apen-apen lagi, betul-betul lupa. Imam wis salat turung, ya Allah turung iki. Lah kok wis subuh tiba aku kurang salat Isya bengi. Nggih, padahal sudah subuh. Langsung ketika ingat itulah. Atau bahkan sudah subuhan, jamaah, duha, zuhur. Waktu habis salat zuhur ngeten ngiling-ngiling. Loh, mambang nih kok ana kurang salat Isya. Langsung saat itu salat Isya. Falyusalliha, hendaklah dia salat hendaklah dia melakukan salat yang dia lupakan itu idza dzakaraha, ketika teringat. La kaffarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarat atau tebusan atau denda baginya kecuali yang demikian. Cocok sama HPT. Ini disebutkan HPT jilid 3 halaman 525. Dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika sudah ingat. Tidak ada kafaroh atau tebusan atau denda baginya kecuali yang demikian. Tok pun. Hadis riwayat Muslim. Ini yang dinukil oleh Muslim. Kalau yang di kitab ini Bukhari Muslim. Kata, ini jelas nggih? Kata sih kalau enten yang supi, benar-benar supi, ketika teringat saat itulah waktu sholatnya. Tidak usah nunggu waktu. Misal aku, ya Allah, misal duhur ilingi, mambangi aku ya Allah, mambangi kurang sholat isya. Iyo iling aku. Pas mari maghrib ono tamu. Terus jak metu. Watuh, andok wareg. Mulai-mulai wis ngewatuk wareg. Akhirnya wis engkoklah sholat isyae sadurunge subuhan. Tangi betul-betul sebelum subuh. Bukan udah waktu subuh, tapi lupa dikiranya sudah sholat karena kebiasaan sholat jamaah isya. Dia lupa kalau ada tamu diajak keluar andok dan sebagainya. Akhirnya tinggi tahajud, subuhan, baca Quran, duha, duhur, asar, mari asar. Kok ono sing Duh. Ya Allah, mambengi kurung isya aku. Ini tidak perlu nunggu waktu isya selanjutnya. Ya kalau masih hidup. Lah kok tiba ajal duluan? Ya napa? Hadis Nabi mengatakan langsung saat itu juga, meskipun habis asar itu tidak ada sholat kan? Yang dimaksud sholat sunnah yang nggak boleh itu. Kalau sholat yang ada sebabnya boleh. Apalagi itu fardu. Ibarat kata punya hutang kepada Allah, masih pada waktu itu baru iling karena teringat, berarti Allah masih sayang nih kan, iling loh. Mamangnya aku, loh ya Allah. Ya Allah, tak niati sak durunge subuh kok, sak durunge subuh malah tahajud, maca Quran, zikir isya malah ketinggalan langsung saat itu. An-nisyan. Dalam hadis disebutkan rufi'a an ummati an-nisyan wal khata' wa ma ustukrihu alaihi. Diangkat pena, tadi sudah ada, ini juga ada. Artinya apa? Umatku tidak dihukumi ketika dia satu lupa. Itulah kenapa kalau kita puasa, entah jenengan telas rong piring loh, pun glegeken tasih enggal eling loh. Ini malah poso. Ya Allah, hari pertama Ramadan makane kok gurung kulino. Lah kok rong piring iki ndak dosa, ndak batal. Itu Allah sedekah kali jenengan. Nggih, tapi lek apen-apen lali meskipun hanya setetes nyeruput, nah itu batal. Subhanallah, masya Allah. Lupa pertama, tidak ada catatan. Kemudian al-khotok niku salah, benar-benar salah, tidak sengaja. Misal sholat sakjane kudune niku 2 rakaat, petang rakaat, dia sampai 5 rakaat. Istrinya juga ini, ya tetap maksudnya salah memang dik. Nah itu tidak sampai dosa. Contoh yang lain, misal salah artinya khotok itu tidak sengaja. Khotok itu salah yang tidak, sesuatu yang tidak sengaja dilakukan. Bahkan dalam hal pembunuhan saja ada al-qatlul amdu wal qatlul khotok. Pembunuhan yang sengaja, ada pembunuhan yang tidak sengaja. Misal seseorang nukang di lantai 2, malu nih ujung, kena orang di bawahnya cetok, meninggal dunia. Nah itu tidak dikategorikan pembunuhan yang tidak sengaja. Itu al-khata' niku. Wa ma ustukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa. Nah, orang dipaksa. Misal arek nom dikirim mbek kanca-kancane, lek awak gak ngombe tak patah antemi. Nolak di ini terpaksa akhirnya minum miras, misal keadaan tertentu yang membahayakan, terpaksa. Ini terakhir sudah ada ternyata. Yang keempat, keadaan yang membolehkan seseorang sholat di luar waktunya, jihadul adu, sedang berperang. Singkat mawon tidak saya bacakan Arabnya. Di perang Khandaq, para sahabat niku zuhur, asar, maghrib, isya niku dilakukan di malam hari semua. Umar bin Khattab ngeten, Rasul yo napa niki wis gara-gara wong kafir aku zuhur asar kelewat. Padha mar aku yo durung salat zuhur asar. Lagi salat denteki mati. Ya napa Rasul? Wis nang wudu salat jamaah.
ini di riwayatnya ada hadis Bukhari itu summa aqama fasallal duhra summa aqama fasallal asra summa aqama fasallal maghrib summa aqama fasallal isya. Adzan kemudian qomat untuk salat duhur, habis salam kemudian aqama ini qomat untuk salat asar, qomat salat maghrib, qomat salat isya, langsung merentap satu waktu. Karena apa? Sedang berhadapan dengan musuh. Kalau Rasulullah waktu itu wes salat dhisik, mati semua. Ini non sewu sebentar. Ini kalau dikaitkan dengan misal keadaan yang sibuk memang nggak bisa ditinggalkan. Misal dokter sedang operasi, orang kecelakaan, waktunya mepet duhur, 1 jam sebelum duhur. Ini kalau nggak ditangani bisa mati. Dokter itu langsung memulai. Lah kok sampai asar baru selesai, kelewat duhur, masuk ini langsung sholat duhur waktu itu ketika sudah selesai operasinya. Jadi keadaan seperti ini adalah keadaan darurat. Selain darurat, boten angsal, alias kalau melakukan di luar waktu berarti itu lalai, dosa. Kalau yang seperti ini tadi boten dosa. Nggih pun ngoten mawon. Niki sebenarnya bisa tanya jawab tapi kok pun isya qadarullah nggih. Nanti bisa diskusi setelah salat isya insyaallah. Ngoten mawon kita mugi ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.